Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Febriana, NIM 2301020002. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dan fungsi bahasa itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan berikut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Setiap pembelajaran masih memiliki tujuan untuk meningkatkan pembelajaran siswa itu sendiri. Jadi, ada pula pembelajaran untuk gengsi-gengsian dan ada pula pembelajaran dengan sebagai tujuan khusus. Dan ini ada tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Yaitu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia menurut Basiran adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Kesemuaan itu dikembangkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Jadi, menurut Basiran, tujuan pembelajaran adalah untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi dengan adanya makna, peran, dan tafsir itu sendiri. Kemudian tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bangsa persatuan nasional dan bahasa daerah. Jadi siswa harus menghargai dan membanggakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional atau bahasa negara kita sendiri. Yang kedua, siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk macam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. Jadi, bahasa Indonesia untuk meningkatkan fungsinya dan menggunakan secara tepat. Kemudian ada yang ketiga, siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Sehingga siswa dapat memiliki kemampuan tersebut untuk meningkatkan semua tersebut. Yang keempat, siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa atau berbicara dan menulis. Yang kelima, siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk pengembangan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. Kemudian, yang terakhir, siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Kemudian ada fungsi bahasa, yaitu ada 4. Yang pertama sebagai alat media atau komunikasi, sehingga sebagai untuk mengekspresikan diri kepada orang lain, sehingga komunikasi itu tercapai dengan baik bila ekspresinya diterima. Yang kedua, sebagai alat untuk ekspresi diri terkait dalam aktivitas dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial dan bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Dan yang keempat adalah sebagai alat kontrol sosial, bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa di Indonesia ada 3 kelompok, yaitu ada bahasa persatuan dan bahasa negara, yang kedua bahasa daerah, dan yang ketiga adalah bahasa asing. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi yang saat pertama, lambang kebanggaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat pemersatu masyarakat yang berbeda latar budayanya. Sehingga dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita dapat berkomunikasi dengan baik walaupun kita memiliki bahasa daerah-daerah yang berbeda. Yang keempat adalah alat menghubung antar budaya dan antar daerah. B. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan pemanfaatan iptek.
Kemudian adalah bahasa yang kedua ada bahasa daerah. Bahasa daerah memiliki fungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah itu sendiri. Yang kedua, alat menghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Dan ketiga, sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Bahasa pengantar pada tingkat permulaan di SD di daerah tertentu untuk memperlancar proses pembelajaran. Dan menggunakan bahasa daerah ini dapat digunakan untuk mempercepat pembelajaran pada seorang siswa. Yang ketiga, bahasa asing, yaitu diberi batasan fungsinya sebagai alat menghubung antar bangsa, dan yang kedua, sarana manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga penjelasan tadi bisa dimengerti dan dapat dipahami. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.